Ada satu hal yang kita tidak bisa melawan, kita harus takluk, kita harus tunduk. Saudara mau marah seperti apa, yang satu ini gak pernah bergeming, gak pernah terpengaruh dengan semua yang kita buat. Selain Tuhan, ada satu lagi. Apa? Waktu, saudara. Betul? Pernahkah saudara kagum dengan waktu? Bahkan berapa banyak manusia, termasuk orang Kristen, yang bisa marah-marah kepada Tuhan. Ayo, pernah gak marah pada Tuhan? Saya tanya, gak usah malu-malu. Gak pernah? Pasti pernah kita marah-marah pada Tuhan. Kita pernah kecewa dengan dia juga. Tapi waktu saudara mau marah kayak apa, dia diam jalan terus. Betul? Siapa pernah ketinggalan pesawat? Ayo, siapa mau dimarahi? Kalau waktu sejalan mau diapain lagi? Oke? Waktu adalah satu-satunya hal yang otoritasnya sama dengan Tuhan. Waktu tidak bisa dilawan. Waktu tidak bisa kita gugat. Waktu tidak bisa kita bayar dengan uang. Betul? Waktu tidak bisa kita tangisi dengan air mata darah pun. Waktu akan tetap jalan. Setiap manusia harus tunduk kepada waktu. Dia presiden, dia raja, dia siapapun juga. Betul atau tidak? Pemerintah bisa kita lawan. Orang tua bisa kita lawan. Betul? Suami istri sering lawan-lawanan malah. Tapi waktu, saudara, mau tidak mau kita harus tunduk kepada dia. Nah, mengapa waktu bisa begitu absolut? Mengapa waktu bisa begitu mutlak? Mengapa waktu bisa punya otoritas sehebat itu? Bahkan Tuhan pun, kalau saya mau katakan, itu kalah dengan waktu. Artinya apa? Kita masih bisa debat dengan Tuhan. Betul? Kita masih bisa bantah-bantahan dengan Tuhan. Tapi dengan waktu, siapa bisa bantah dia? Anak-anak muda, renungkan ini. Sampaikan kepada semua teman-teman. Di dunia ini gak ada orang bodoh. Di dunia itu gak ada orang miskin. Di dunia itu hanya ada orang yang gak bisa menggunakan waktu dengan baik. Kenapa Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang kelima, semua kita pasti sudah tahu dan ingat ayat itu. Gunakanlah waktu yang ada ini, sebab hariannya adalah jahat. Mengapa Paulus menyatakan waktu dengan begitu implisit dan begitu jelas? Waktu. Renungkan baik-baik. Orang sekaya apapun, kalau dia tidak punya waktu, kira-kira dia bisa berhasil nggak dengan kekayaannya itu? Ayo jawab, bisa tidak? Tidak bisa. Kalau kalimat lain saya katakan gini, walaupun dia orang kaya, tapi kalau dia tidak bisa memanage waktunya dengan baik, percuma kekayaan itu. Ada orang yang saudara pernah kenal, dia pintar, wah, otaknya jenius sekali. Tapi kalau suatu waktu dia tidak bisa menggunakan waktunya atau memanage waktu hidupnya dengan baik, maka gak akan ada gunanya kepintaran atau kejeniusan itu. Setuju saya katakan ini, saudara? Waktu itu adalah hal yang luar biasa. Maka saya berkata kepada semua orang, dengar baik-baik. Walaupun orang itu bukan Kristen, bahkan dia hidup dalam kejahatan yang sangat jahat, tapi kalau dia bisa menggunakan waktu hidupnya, memanage waktunya dengan baik, tanpa Tuhan pun, dia tetap jadi orang yang berhasil. Jawab ya atau tidak? Dan dunia sudah membuktikan itu. Kalau saudara dengar nama-nama tertentu, orang-orang hebat di dunia ini, mengapa bisa hebat? Dan kita tahu mereka bukan Kristen atau tanpa Tuhan. Maaf kalau saya pakai kata ini, bukan berarti Kristen lebih baik. Kalau kita nggak sungguh-sungguh pun kita akan kalah dengan mereka. Dan itu faktanya. Sehingga orang-orang itu tanpa Tuhan sekalipun, mereka bisa jadi orang hebat. Jadi anak-anak muda, jangan sesali setelah engkau umur 50-an baru sadar, kenapa aku dulu gak menggunakan waktu. Percuma perkataan itu. Sekarang ini pikirkan baik-baik. Ada banyak hal, kalau saya gak katakan sangat banyak, yang Bapa di surga sediakan buat kita, tapi lewat dan gak bisa kembali. Karena kita gak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Kenapa Salomo dalam Pengkhotbah pasal 3 menulis segala sesuatu ada waktunya? Kalau saudara baca Pengkhotbah 3 itu menarik sekali. Orang-orang yang belajar filosofi hormat kepada pasal itu.
Karena dunia mengakui dan memang betul. Untuk apa saja ada waktunya. Masalahnya bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan hikmat. Ya, dengan wisdom. Jangan dipakai asal-asal saja. Pacaran boleh anak muda. Tapi jangan lama-lama. Buang waktu itu. Orang kalau sama mabuk cinta itu aduh lupa semua sudah. Sampai sekolahnya pun gak jadi-jadi. Gak selesai-selesai. Betul? Setelah umurnya tambah baru sadar. Kok aku gak lulus ya? Habis pacaran terus. Nah itu contoh kecil. Waktu kita sia-siakan dalam hidup. Saudara kenal istilah waktu dengan peluang? Ya, chance. Beda bukan? Orang bisnis sangat memperhatikan peluang. Karena peluang itu tidak bisa diatur. Peluang itu nggak bisa dibuat. Betul? Peluang itu hanya bisa dinantikan. Walaupun orang itu rajin menantikan peluang. Peluang itu memang harus dinantikan, tapi harus dengan hikmat. Tanpa hikmat peluang itu lewat. Kalau saya bicara peluang, saudara, orangnya baru meninggal berapa minggu yang lalu. Di Indonesia ada orang namanya Pak Tirta. Nah, kok kebetulan nama Tirta itu diberi orang tuanya dari masih kecil. Dia orang Tegal, saudara. Tirta itu artinya air. Dari bahasa Sanskerta. Nah, Pak Tirta ini adalah pendiri dan pemilik air minum Aqua di Indonesia. Saya masih ingat betul kisahnya dia sampai dia buat air minum itu. Tahun 74. Pertama kali Indonesia dipilih oleh Badan Pariwisata Dunia yang namanya IATA, kalau saya pakai bahasa Indonesia IATA ya. Tahun 74 itu dipilih. Nah, saya nggak tahu kenapa tahun itu saya baru kelas 3 SMA tahun itu. Tapi saya tuh bisa diberi kesempatan Roh Kudus untuk mengikuti proses terjadinya IATA itu. Kalau saudara kenal Pendeta Jonathan Patiasina, ya mertuanya itu namanya Bapak Tangkesalu, sudah meninggal, tapi mama mertua masih ada. Nah, kisahnya juga di tahun yang sama, tahun 74 itu. Sampai di keluarga Tangkesalu ini punya hotel hebat di Toraja. Itu hotel pertama yang berbintang. Kenapa bisa begitu? Dua orang ini punya kesempatan menggunakan peluang yang Tuhan berikan dengan cara yang sama. Nah, ketika pemerintah Indonesia ditunjuk oleh badan IATA ini untuk membuat konferensi namanya PATA. Waktu itu konferensi PATA tahun 74, maka Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta yang dipilih jadi tempat itu. Nah, masalah utama bagi badan ini, saudara, badan PATA ini, mereka minta kepada pemerintah Indonesia harus punya air mineral. Nah, waktu itu di Indonesia itu ditertawakan orang kalau bilang jual air minum. Itu aneh sekali. Ngapain beli air minum? Bisa ngerebus sendiri di rumah kok pakai beli? Saya masih ingat betul perdebatan itu. Nah, Pak Tirta ini mendapat peluang itu. Nah, sebelum itu karena dia sering keluar negeri, dia selalu mendengar keluhan turis yang datang ke Indonesia adalah airnya. Bahkan sampai hari ini juga. Coba aja kok sudah 5 tahun nggak pulang Indonesia, begitu minum es mencret langsung. Maka kesimpulan saya, orang Indonesia kuat-kuat. Oh, sehat, buktinya nggak mencret-mencret, minum kayak begitu. Hebat bukan? Kita enak hidup di Indonesia, udah berada di Australia. Oke, saya balik lagi. Nah, dari situ Pak Tirta itu mikir untuk buat air minum, air mineral. Ditertawakan orang. Orang gak ada yang percaya. Pasti rugi kamu. Nah, kesempatan yang sama juga Pak Tangkesalu diminta oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Karena para peserta itu akan mengunjungi objek turis di daerah-daerah termasuk Toraja. Nah, waktu itu Toraja belum ada hotel. Pak Tangkesalu tanggap. Dengan cepat dia sulap salah satu rumahnya, ya, 4 kamar saja jadi kamar hotel. Itu tahun 74. Bayangkan 4 kamar saja, nggak bisa tambah lagi. Nah, pemerintah juga bingung, yang lain mau dinepin di mana ini? Saudara, Pak Tangkesalu tanggap, dia langsung cepat buat rumahnya diubah jadi 4 kamar hotel yang pertama. Sekarang jadi hotel yang mewah sekali di Rantai Pau sampai hari ini, saudara. Nah, inilah